Shalom teman-teman, sesuai dengan pembahasan kita hari ini, kita berbicara tentang doktrin Kristologi saksi-saksi Yehova, atau bagaimana pandangan saksi-saksi Yehova tentang Kristus yang lahir di Bethlehem. Secara legalitas, saksi-saksi Yehova ini telah mendapat izin untuk menjadi bagian daripada agama Kristen, dan mereka menyebut diri juga sebagai Kristen yang sejati, dan mereka menganggap bahwa pengajaran mereka adalah pengajaran sesuai dengan Alkitab, sehingga mereka sangat giat untuk menginjil orang-orang Kristen sendiri dan juga orang-orang yang bukan Kristen. Pertanyaannya, mengapa sebagian orang atau kebanyakan buku-buku teologi menuliskan bahwa saksi-saksi Yehova bukan bagian daripada umat Kristen arus utama? Umat Kristen arus utama maksudnya adalah Kristen yang Injili, yang memegang keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kalau kita melihat dari buku-buku para teolog sebelumnya, dari awal kemunculan aliran saksi-saksi Yehova pada abad ke-19 sampai hari ini, tidak ada satupun para teolog kaum Injili atau Kristen arus utama yang membenarkan pengajaran saksi-saksi Yehova. Bahkan mereka disebut sebagai bidah atau aliran sesat. Lalu bagaimana bisa mereka menjadi bagian dari kekristenan, khususnya dalam kelembagaan? Supaya saya tidak menilai mereka secara subjektif, tentunya kita menggunakan dasar-dasar yang kuat melalui literatur saksi Yehova sendiri, perbedaan-perbedaan yang terjadi antara Kristen arus utama dengan saksi Yehova ini. Saya mengutip literatur saksi Yehova tentang pengajaran mereka mengenai Kristologi atau Yesus. Dalam buku mereka yang diterbitkan oleh saksi-saksi Yehova yang berjudul Apa yang Sebenarnya Alkitab Ajarkan, kan pada 2013 pada halaman yang 41, mereka menuliskan Yesus adalah putra yang paling Yehova kasihi, dan ada alasan kuat untuk itu. Ia disebut yang sulung dari antara semua ciptaan, sebab ia adalah ciptaan Allah yang pertama. Dikutip Kolose 1 ayat 15. Ada lagi yang membuat Yesus menjadi putra yang istimewa, ialah putra satu-satunya yang diperanakan. Dikutip dari Yohanes 3 ayat 16. Itu berarti Yesus sajalah yang diciptakan oleh Allah sendiri. Selain itu, Yesuslah satu-satunya yang Allah gunakan ketika ia menciptakan semua hal lain. Dikutip Kolose 1 ayat 16. Selanjutnya Yesus disebut firman, dikutip dari Yohanes 1 ayat 14, menunjukkan bahwa ia berbicara mewakili Allah, tentunya untuk menyampaikan berbagai pesan dan instruksi kepada putra-putra lainnya, baik makhluk roh maupun manusia. Dari konsep ini kita melihat ada 4 yang memang benar-benar berbeda dengan konsep
kekristenan arus utama atau kaum Injili. Dalam hal ini ada empat poin yang berbeda. Yang pertama adalah saksi Yehova mengatakan Yesus adalah putra Allah yang sulung dari semua ciptaan. Yang kedua, Yesus diciptakan oleh Allah yang pertama dari segala ciptaan. Dan yang ketiga, Yesuslah satu-satunya yang digunakan Allah untuk menciptakan semua hal lain. Dan keempat adalah Yesus disebut firman karena ia mewakili Allah menyampaikan beberapa pesan dan instruksi kepada putra-putra lainnya. Nah, melihat dari 4 poin ini sangat jelas sekali bahwa saksi Yehova hanya menempatkan Yesus sebagai manusia biasa, 100% manusia. Dia adalah ciptaan yang sulung, dan dia bukan Allah satu-satunya. Nah, disinilah perbedaan antara saksi Yehova dengan umat Kristen. Nah, itulah beberapa alasan mengapa para teolog dahulu menganggap mereka itu sebagai bidah di dalam kekristenan atau sebagai aliran sesat di dalam kekristenan karena menolak kealahan Yesus. Apa yang dimaksud oleh saksi-saksi Yehova dan mengapa mereka dinyatakan sebagai bidat oleh umat Kristen? Nah, di sini kita mulai daripada poin pertama. Yesus adalah makhluk ciptaan. Saksi Yehova mengatakan Yesus adalah makhluk ciptaan. Nah, di sini kita melihat bahwa saksi Yehova banyak mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang hanya membicarakan Yesus dalam sisi manusia, tetapi tidak pernah mengutip ayat-ayat yang mengatakan Yesus adalah Allah. Nah, disinilah kelemahan saksi-saksi Yehova ketika membangun konsep tentang siapa Yesus. Mereka meninggalkan semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Di dalam umat Kristen, Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Tetapi di dalam saksi Yehova, mereka hanya mengakui manusia sejati. Bukti-bukti yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati tertulis dalam Alkitab. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan. Banyak di dalam Alkitab seperti Yesus Maha Hadir. Itu kita bisa lihat dalam Matius 18 ayat 20, Matius 28 ayat 20, Yohanes 14 ayat 20. Nah, di situ jelas bahwa Yesus itu adalah Maha Hadir. Nah, kalau Yesus Maha Hadir, berarti dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Karena tidak ada ciptaan manapun yang dikatakan Maha Hadir, yang bisa Maha Hadir. Meskipun dia itu makhluk roh, dia tidak Maha Hadir, dia terbatas. Yang Maha Hadir itu adalah hanya Allah. Kalau Yesus Maha Hadir, berarti dia adalah Allah. Nah, yang kedua, juga Yesus itu adalah memiliki sifat kemahatauan.
Yesus itu adalah Maha Tahu. Bisa kita melihat dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai 19, Markus 2 ayat 8, Lukas 5 ayat 22. Kalau Yesus dia Maha Tahu, maka otomatis dia adalah Allah. Karena tidak ada makhluk ciptaan yang Maha Tahu. Nah, inilah yang diabaikan, sumber-sumber semacam ini yang diabaikan oleh saksi-saksi Yehova, sehingga mereka berbeda dengan umat Kristen. Yang ketiga adalah mereka menyangkal bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Di dalam Matius ayat 28 ayat 11, Matius 8:26 sampai 27, di situ kita melihat bahwa Yesus itu adalah Maha Kuasa. Coba nanti saudara baca, ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu segala apa yang ada di surga dan di bumi itu sudah miliknya Yesus, bahkan dia yang berkuasa. Pertanyaannya, apakah ada seorang ciptaan yang memiliki semuanya itu? Dia memiliki surga dan dia memiliki bumi? Tidak. Itulah sebabnya kenapa Lucifer itu jatuh. Karena kenapa? Karena dia ingin menyamakan diri dengan Allah, ingin menguasai semua apa yang dimiliki Allah. Dan itu dianggap dosa oleh Allah. Karena kenapa? Menyamakan diri dengan penciptanya. Nah, kalau kita mengatakan Yesus adalah ciptaan, tetapi dia menganggap dia adalah yang berkuasa, yang memiliki surga dan juga bumi, berarti sudah tentu bahwa Yesus itu adalah Allah. Bukti yang keempat adalah bahwa Yesus itu adalah kekal. Tidak ada ciptaan yang kekal, hanya Allah yang kekal. Karena kenapa? Ciptaan itu ada karena ada yang menciptakan. Kalau Yesus adalah ciptaan, dia tidak disebut dengan sebagai orang yang kekal. Tetapi kita bisa melihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 berbicara bahwa Yesus itu adalah kekal. Begitu juga di dalam Mika pasal 5 ayat 1 bahwa Yesus itu sudah ada pada masa kekekalan. Nah, artinya gini, kalau dia sudah ada di masa kekekalan, berarti dia bukan ciptaan. Hanya Allah lah yang ada di masa kekekalan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita menyebut bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati, Allah yang manusia yang sejati. Nah, inilah yang sering kadangkala para saksi-saksi Yehova melupakan mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang Yesus adalah Allah. Memang kalau kita melihat di dalam Alkitab hanya mengutip tentang Yesus adalah manusia dan itu kita ajarkan kepada orang lain, pasti hasilnya bahwa Yesus itu adalah manusia. Karena kenapa? Kita tidak pernah menunjukkan atau memberikan kebebasan kepada jemaat untuk mengkaji teks-teks yang lain selain itu. Coba kalau kita memberikan kebebasan kepada yang lain, kepada jemaat, lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Nah, inilah tugasnya kita sebagai pelajar teolog, mempelajari semua itu supaya kita tidak salah dalam mempelajari Alkitab. Ketika kita belajar Alkitab, kita tidak hanya melihat dalam satu sisi saja, bukan dalam satu perspektif aja, tetapi dalam bentuk perspektif yang lain, dan kita membahasnya secara komprehensif. Nah, hal yang kedua, saksi Yehova mengatakan Yesus digunakan Allah
menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus ini sebagai Allah untuk menciptakan, dan dia bukan Allah pencipta, tentunya ini sesuatu kesalahan yang besar ketika dibandingkan dengan pengajaran Kristen pada umumnya. Karena kenapa? Ada beberapa argumentasi kenapa kita mengatakan bahwa Yesus itu bukan sebagai alat untuk menciptakan segala sesuatu, tetapi dia memang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apabila mengatakan Allah menciptakan segala makhluk yang ada, berarti itu kita menempatkan bahwa ada dua Allah di dunia ini, yaitu Allah yang pertama adalah yang mengutus, dan yang kedua adalah Allah yang diutus. Karena kenapa? Kita bisa baca di dalam Kejadian, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 27, jelas berkata di sana, dan seterusnya jelas dikatakan di sana, yang menciptakan adalah Allah. Yang dipakai di sana adalah kata Elohim, dan itu merujuk kepada Allah. Lalu kalau kita mengatakan itu, yang menciptakan itu adalah Yesus, berarti ada dua Allah dong kalau gitu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memiliki rangka berpikir yang benar ketika kita berbicara tentang penciptaan ini. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang menciptakan, baik makhluk hidup yang ada di darat, di dalam air, laut, di udara, bahkan makhluk roh termasuk manusia, itu diciptakan oleh Allah. Dan ada satu contoh yang saya berikan untuk memahami kembali ayat ini, atau memperjelas maksudnya yang saya katakan tadi. Kalau kita melihat, kalau kita baca dalam Yesaya 44 ayat 24, dia mengatakan di sana, beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Nah, di sini di Yesaya ini mengatakan bahwa Tuhan Yahweh atau Elohim itu yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu. Dan dia hanya seorang diri, tidak ada orang lain. Lalu kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta, berarti yang jadi Allahnya siapa? Berarti Yesusnya. Berarti kalau saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, bukan adalah Allah, berarti ada dua pencipta. Berarti dia menolak ayat, dia menolak tulisan yang ada di dalam Yesaya ini yang mengatakan hanya satu orang saja pencipta itu, yaitu adalah Yahweh. Seterusnya, yang poin yang ketiga, kita akan membahas saksi Yehova mengatakan makna Yesus sebagai firman. Bagi saksi Yehova, Yesus itu disebut firman karena dia mewakili Allah untuk menyampaikan beberapa pesan dan instruksi kepada putra-putra lainnya, baik makhluk roh maupun manusia. Tetapi ini sebenarnya sangat berbeda sekali dalam konsep kekristenan pada umumnya. Karena dalam kekristenan, kata firman dalam bahasa Yunani-nya logos itu bukan sekedar wakil Allah untuk menyampaikan Injil, tetapi firman itulah sudah menjadi daging. Itu kita nanti bisa melihat di Yohanes 1 ayat 14. Nah,
Kata ini sebenarnya tidak dikenal hanya di dalam konsep kekristenan, juga dikenal di dalam agama Romawi, di dalam konsepnya orang Yunani, orang Yahudi. Nah, meskipun ada perbedaan maknanya, tetapi juga ada persamaan. Nah, tentu karena kita umat Kristen, kita punya makna sendiri. Nah, makna ini bukan diciptakan oleh umat Kristen, tetapi berdasarkan sumber-sumber Alkitab, berdasarkan konteks Alkitabnya. Nah, tidak mungkin kita mengadopsi konsep-konsep yang dimiliki oleh orang Yunani, tetapi setidaknya mereka punya konsep logos. Nah, artinya kita sebenarnya untuk memahami siapa ini Yesus, siapa ini Firman, tidak terlalu susah sebenarnya, karena Alkitab sudah memberikan penjelasan kepada kita. Namun kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kekristenan tentang makna logos ini itu dikarenakan ada sebagian orang yang mengadopsi konsep-konsep di luar Alkitab. Seperti yang saya bilang tadi, mereka mengadopsi logos dalam konsep Yunani, seperti yang dilakukan oleh Arius, juga salah satu tokoh Kristen yang pada abad keempat yang memang menolak kealahan Yesus ini. Nah, disinilah kita sebenarnya dibutuhkan oleh jemaat untuk menjelaskan isi daripada Alkitab itu. Itulah kenapa kita harus belajar di sekolah teologi. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada jemaat bagaimana pengajaran Alkitab yang benar. Di dalam kekristenan, khususnya dalam pengajaran saksi Yehova ini, bapak mereka adalah Arianisme, yang dulu pada abad keempat itu juga menolak kealahan Yesus. Dan saksi Yehova ini adalah lanjutan daripada pengajaran Arianisme ini. Nah, ada banyak para tokoh Kristen yang mengungkapkan bahwa mereka itu adalah aliran yang memiliki paham Arianisme yang dahulu ditolak di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Nah, seperti Charles Rayleigh, seperti R.J. Sproul dan Erikson mengatakan bahwa saksi Yehova inilah menganut paham Arianisme, dan juga satu lagi paham yang menganut ini adalah Mormon. Nah, itulah perbedaan-perbedaan yang sangat kontroversi dengan kekristenan kita dan pengajaran saksi Yehova. Dan yang terakhir adalah berbicara tentang Yesus adalah sulung dari segala ciptaan. Nah, bagi saksi-saksi Yehova, kata sulung itu diterjemahkan sebagai yang pertama, sehingga menyimpulkan bahwa itu adalah Yesus diciptakan pertama dari segala ciptaan. Nah, di dalam menafsirkan sebuah teks, tidak boleh hanya menggunakan satu kata untuk mewakili seluruh perikop itu atau mewakili satu kalimat itu, karena belum tentu kata pertama itu atau kata sulung itu dalam bahasa aslinya itu merujuk pada kata pertama. Contohnya saja deh, kalau kita melihat dalam KBBI, kata sulung
itu tidak merujuk kepada urutan pertama sebenarnya, tapi melainkan terdahulu atau yang mula-mula. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Yunaninya, kata sum di sana adalah dia menggunakan kata prototokos. Nah, dalam pengertian Arianisme, Bapak dari Saksi Yehova yang saya katakan tadi, itu dia memaknai yang pertama itu dari jenisnya, yang diartikan Kristus sebagai makhluk yang pertama. Nah, sehingga sampai hari ini itu dipegang oleh Saksi Yehova. Sebenarnya menurut Dev, kata prototokos itu khususnya di dalam Kolose 1 sebenarnya itu tidak dimaknai sebagai yang pertama dalam jenisnya, tetapi itu dimaknai sebagai yang terpenting. Dan juga di dalam hukum hermeneutik atau penafsiran tidak boleh menggunakan satu kata untuk menjelaskan sebuah kalimat yang terdapat dalam satu ayat pasal Alkitab, karena akan mengalami kesalahan dalam menentukan makna yang sesungguhnya. Itulah perbedaan antara kita dengan Saksi Yehova. Lalu bagaimana kata Alkitab tentang Yesus? Jelas bahwa Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Lalu bagaimana cara pandang kita tentang pengajaran Saksi Yehova, dan bagaimana cara kita untuk menjelaskan hal itu kepada mereka? Saya mengatakan bahwa Saksi Yehova itu bukanlah suatu kelompok yang harus dijauhi, harus dibenci, tetapi justru kita sebenarnya berbelas kasihan kepada mereka. Kita memberikan waktu untuk menjelaskan kepada mereka, karena mereka tidak memiliki sekolah tinggi teologi seperti kita secara khusus. Dalam buku-buku mereka itu mengatakan mereka tidak mendirikan sekolah yang formal itu karena kenapa? Mereka ingin kembali seperti pada masa perjanjian baru, seperti masa para rasul. Nah, ini sebenarnya kesalahan mereka. Mereka berpikir bahwa para rasul itu tidak belajar. Nah, mereka ingin mengembalikan pengajaran para rasul. Itulah sebabnya mereka tidak membuat sekolah yang formal. Bagi mereka, sekolah yang formal itu membuat orang menjadi tidak percaya kepada Alkitab. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat, kalau mengatakan bahwa para rasul tidak belajar, itu salah. Jangankan para rasul, Yesus aja belajar. Yesus aja belajar. Para murid yang ke-12 dan tinggal 11 ketika Yudas meninggal, itu mereka belajar selama 3,5 tahun bersama Yesus. Kalau para murid itu tiap hari bersama-sama dengan dia belajar tentang hukum Taurat, belajar tentang firman Allah. Dasar mereka waktu itu mereka masih memegang yang namanya hukum Taurat. Mereka menggunakan kitab suci hukum Taurat. Tidak ada perjanjian baru, masih belum ada. Nah, Paulus belajar, sangat belajar. Sebelum dia bertobat pun dia belajar. Setelah dia bertobat, dia belajar. Nah, begitu juga murid para rasul belajar, seperti Timotius belajar kepada Rasul Paulus. Nah, ini sebenarnya kesalahan dalam Saksi Yehova menganggap bahwa sekolah teologi itu membuat orang tidak percaya kepada Alkitab. Sebenarnya itu salah. Nah, lalu apa yang menjadi tugas kita hari ini? Ayo saya ajak teman-teman untuk tidak terlalu fanatik kepada orang yang tidak seiman dengan kita, tetapi kita harus membuka hati untuk mau mengabarkan Injil kepada mereka, menyampaikan
sesuatu yang baru, dan apa yang mereka tekankan, apa yang menjadi kelemahan, mari kita membagi untuk saling melengkapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.